Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Nabi Yusha bin Nun merupakan pimpinan Bani Israel setelah sebelumnya mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Pada masa kepemimpinan Nabi Yusha inilah Bani Israel diberikan Allah tempat aman dan nyaman untuk beribadah kepadanya, yaitu Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis tidaklah mudah. Terdapat perjuangan dan keringat Nabi dan Bani Israel. Simak kisahnya. Salah satu catatan penting dalam sejarah penaklukan Baitul Maqdis adalah saat pertama kali Bani Israel berhasil memasuki bumi Palestina pasca masa dakwah Nabi Musa. Sejatinya sejak masa dakwah Nabi Musa, setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran bala tentara Fir'aun, Allah memerintahkan Bani Israel untuk pindah ke bumi Palestina. Namun, ketika Nabi Musa menyampaikan perintah Allah ini kepada Bani Israel, terlihatlah jiwa-jiwa penakut dan pengecut dari Bani Israel. Mereka takut dengan bangsa penghuni bumi Palestina saat itu, yang menurut mereka sangat kuat lagi kejam. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya, negeri itu, ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Surah Al-Maidah ayat 22. Bahkan lebih buruknya lagi, ketika Bani Israel diajak untuk berperang melawan bangsa itu, mereka justru menyuruh Nabi Musa untuk berperang bersama Allah untuk mengusir bangsa tersebut. Selagi Bani Israel hanya duduk dan menunggu saja, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Surah Al-Maidah ayat 24. Pada akhirnya atas doa Nabi Musa, Allah pisahkan Nabi Musa dengan Bani Israel hingga membiarkan Bani Israel kebingungan dan hilang arah selama 40 tahun lamanya. Mereka terombang-ambing tanpa tempat tinggal yang tetap. Hingga akhirnya Allah hadirkan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam yang membawa mereka untuk dapat masuk ke bumi Palestina. Nama lengkapnya adalah Yusha bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Yaqub bin Inshak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau merupakan penerus dari dakwah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam sepeninggal mereka berdua. Para mufassir menyebut bahwa Nabi Yusha bin Nun telah Allah isyaratkan dalam surat Al-Kahfi sebagai pembantu Nabi Musa yang menemaninya mencari ikan di lautan sebelum bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah 40 tahun lamanya, orang-orang Bani Israel yang sebelumnya membangkang kepada Nabi Musa telah Allah wafatkan. Nabi Yusha bin Nun kemudian memimpin Bani Israel untuk berjihad membuka Baitul Maqdis saat itu. Namun, Nabi Yusha bin Nun hanya memilih orang-orang terbaik saja yang serius untuk berjihad bersamanya. Tidak boleh ada satu orang pun yang memiliki ikatan dan kecintaan dengan urusan dunia ikut dalam peperangan ini. Mereka yang baru menikah dan belum selesai dengan urusan malam pertamanya, juga mereka yang sedang membangun rumah dan belum selesai atapnya, ataupun mereka yang memelihara kambing dan sapi yang sedang hamil dan mereka sedang menunggu kelahirannya, maka tidak diperbolehkan ikut oleh Nabi Yusha bin Nun. Hal ini dilakukan karena beliau ingin pasukan yang dibawa betul-betul serius berjihad untuk Allah. Serangan pasukan Nabi Yusha bin Nun pun dimulai dengan melakukan perjalanan menuju tepian sungai Yordania. Nabi Yusha bersama Bani Israel menyeberangi sungai Yordania, dan pada saat itu Allah menolong pasukan ini dengan membukakan jalan di sungai Yordania. Sesampainya di seberang, mereka pun membangun kemah di pinggiran sungai sembari mengirim pengintai untuk melihat situasi di kota Jericho. Sayangnya hal ini diketahui oleh pasukan Jericho, dan mereka kemudian menutup gerbang-gerbang mereka yang menjadi akses untuk masuk ke kota Jericho dan menuju Baitul Maqdis. Alhasil, Nabi Yusha pun memerintahkan pasukan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan terjadi selama 6 hari lamanya. Hingga hari ke-7, pasukan Nabi Yusha berhasil meruntuhkan benteng-benteng di sekitar kota Jericho yang terkenal kokoh dan besar.
Pada penyerangan inilah terjadi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusha. Ketika penyerangan mencapai puncaknya dan matahari hampir tenggelam, Nabi Yusha berdoa kepada Allah, "Sesungguhnya engkau matahari adalah makhluk yang mendapat perintah dari Allah. Aku pun juga makhluk yang diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini." Hadis riwayat Ahmad. Doa Nabi Yusha bin Nun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tersebut terasa menjadi lebih lama karena Allah menahan matahari untuk tidak terbenam terlebih dahulu sebelum Nabi Yusha dan pasukannya berhasil menguasai Jericho dan Baitul Maqdis secara penuh. Sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun selain untuk Yusha pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Hari itu pun menjadi hari yang bersejarah bagi Bani Israel. Allah menolong mereka untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta sebagai tempat untuk mereka agar dapat mentaati perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan Allah mempersilahkan mereka untuk memakan makanan yang tersedia di dalam Baitul Maqdis. Namun semuanya semata-mata agar mereka mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 58. Tapi sayangnya, ketaatan Bani Israel kepada Allah tidaklah bertahan lama. Ketika Nabi Yusha bin Nun meninggal, mereka pun kembali menjadi bangsa yang ingkar dan memblot dari perintah Allah. Bani Israel yang juga dikenal dengan bangsa Yahudi meyakini bahwa kiblat mereka berada di komplek Masjid Al-Aqsa. Hingga saat ini, Baitul Maqdis menjadi tempat suci bagi 3 agama. Oleh karenanya, Masjid Al-Aqsa sangat dilindungi karena memiliki makna sendiri bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.